Di atas kota yang tidak pernah benar-benar tidur, langit malam berubah menjadi panggung pertempuran. Satu demi satu cahaya menembus langit. Bukan bintang, tapi rudal, drone, ledakan. 13 Juni 2025, hari ketika dua musuh lama akhirnya memilih jalan paling brutal, perang terbuka. Sudah puluhan tahun konflik ini mengendap. Iran dan Israel tidak pernah berdamai, tapi juga belum pernah benar-benar bertempur langsung. Hingga satu serangan di Suriah mengubah segalanya. Israel menghantam markas Garda Revolusi Iran dekat Damaskus. Iran tidak menunggu lama. Balasannya datang dari tanah sendiri, bukan lewat proksi, tapi langsung dari Teheran ke jantung Israel. Dua 12 hari, ribuan rudal, drone bersenjata, serangan siber. Israel merespons dengan kekuatan udara yang menghantam kilang, markas, dan sistem komando Iran. Iran melepaskan gelombang serangan ke Tel Aviv, Haifa, hingga pangkalan militer di Negev. Di saat yang sama, Hizbullah menyerang dari utara, Houthi dari selatan. Jaringan perlawanan Iran seperti hidup serentak, terkoordinasi. Perang ini bukan simulasi, bukan bayangan. Ini nyata. Dan seperti biasa, yang pertama menderita bukan para jenderal, tapi warga sipil. Anak-anak Israel tidur di bunker bawah tanah. Keluarga Iran kehilangan rumah. Internet padam. Listrik mati. Air bersih terbatas. Di kedua sisi, ketakutan adalah bahasa bersama. Lalu, di tengah kehancuran, ada upaya untuk berhenti. Turki, Oman, Rusia, mereka bergerak di balik layar, dan pada 25 Juni 2025, dua pengumuman serentak dibacakan. Satu di Teheran, satu di Tel Aviv. Gencatan senjata, tanpa peluru, tanpa tepuk tangan. Isi kesepakatannya, 90 hari tanpa serangan langsung. Iran tidak lagi mengaktifkan milisi proksinya. Israel menahan diri dari operasi di Suriah dan Irak. Komisi Pemantau Independen akan dibentuk. Tapi ini bukan perjanjian damai. Ini hanya jeda. Dan setiap jeda menyimpan kemungkinan. Apakah ini akhir atau hanya awal dari babak baru? Dari sisi Iran, gencatan senjata ini bukan kekalahan. Justru sebaliknya, mereka menyebutnya bukti kekuatan. Bahwa Israel bisa diserang, bahwa pertahanan musuh bisa ditembus, bahwa jika Iran benar-benar mau, mereka bisa mengganggu jantung lawan. Mereka kehilangan banyak, fasilitas, komandan, infrastruktur. Tapi yang mereka menangkan adalah narasi bahwa mereka tidak lagi hanya bertahan, mereka menyerang. Israel pun punya narasinya sendiri. Menurut pemerintah, ini adalah kemenangan teknologi dan akurasi. Iron Dome berhasil menahan gelombang rudal. Serangan presisi menghancurkan pusat-pusat kendali Iran. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa Israel tetap kuat, bahwa jika diserang, mereka akan membalas 10 kali lebih keras. Namun,
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel modern, rudal Iran mendarat di jantung kota, dan itu akan membekas lama. Di luar dua negara ini, dunia pun bergetar. UIA, Arab Saudi dan Qatar memilih diam. Tak satu pun ingin ikut terbakar. Negara-negara Teluk mulai berpikir ulang. Mungkin saatnya bicara dengan Iran, karena perang berikutnya bisa merusak semua yang telah mereka bangun. Sementara Amerika Serikat hadir, tapi menjaga jarak. Tidak ingin terseret dalam perang besar. Rusia dan Cina, mereka menyimak dan menunggu celah. Dan sekarang, meski perang telah berhenti dan jalanan mulai tenang, bekasnya masih terasa. Pertanyaannya kini bukan siapa yang menang, tapi apakah keduanya belajar sesuatu? Atau kita hanya sedang menunggu putaran berikutnya? Karena di dunia seperti ini, kadang yang disebut kemenangan hanyalah kekalahan yang tertunda. Gencatan senjata adalah diam, tapi belum tentu damai. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka analisis mendalam seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.